根性します。Hari ini kita akan review SI figure Kamen Rider G3X. Oke, karena kemarin kita sudah mainkan game Kamen Rider Agito PS1 dan menggunakan G3X. Thank you buat yang udah nonton, walaupun sepi juga sih yang nonton. Dan hari ini kita akan coba nge-review mainannya, karena dari sana saya keracunan dan akhirnya saya membeli SI figure Kamen Rider G3X ini. Jujur untuk harganya ini cukup lumayan stabil dari dulu hingga sekarang, cenderung naik dia. Kalau dulu ini harganya sekitar 350 sampai 400 ribuan. Sekarang harganya menjadi 500 sampai 650 ribu paling murah. Banyak sekali orang yang mencari si G3X ini karena memang keren sih figurnya. Oke, dan baiklah, ini dan saya dapetin di harga 500 ribu. Ya cukup lumayan mahal, makanya saya bilang untuk SAF zaman dulu ini masih tergolong mahal sebenarnya. Dan baiklah, kita langsung review dari packagingnya dulu ya. Oke, kita langsung review dari packagingnya dulu. Ini adalah packaging SAF zaman dulu seperti yang tadi saya bilang, berwarna abu-abu secara keseluruhan. Di sini ada tulisan dari SAF figure bla 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 bla, dan di sini masih menggunakan karakter asli ataupun Kamen Rider aslinya, bukan figurnya. Dan disitu ada G3X-nya, dan dia berbentuk window seperti ini. Di pojok kanan ada bandai berwarna merah Tamashii, dan juga ada logo dari Kamen Rider Agito di sana. Di samping sisi kiri dan kanan kira-kira sama, kurang lebih ada tulisan dari Masked Rider G3X. Di bagian atas kira-kira seperti ini, dan di bagian bawah hanya ada seperti ini saja. Di bagian belakang ada beberapa pose signature dari Kamen Rider G3X. Di sini nampaknya agak sedikit berbeda ya dari aslinya. Dan disitu dijelaskan kita mendapatkan banyak sekali aksesorisnya. Dan baiklah, kita langsung review dari aksesorisnya dulu ya. Oke, yang pertama kita mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya. Kira-kira seperti ini detailnya. Oke, ini cakep sih, detailnya simpel aja kayak gitu. Terus kita mendapatkan part tangan yang nyantai seperti ini, part tangan terbuka. Dan di sana pun juga ada kutek-kuteknya di bagian jarinya. Detailnya ini bagus sih, pennya rapi juga ini. Dan part tangan yang terakhir kita mendapatkan part tangan ini kayaknya buat megang senjata juga. Kayak gitu kira-kira detailnya. Selanjutnya kita mendapatkan stang motor seperti ini. Ini stang motor yang masih kecil seperti ini, dan berikutnya dapat stang motor yang panjang seperti ini. Jadi kita mendapatkan dua stang motor sekaligus, di mana yang panjang dan yang pendek dipisah seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan senjata kayak pedang atau pisau kecilnya gitu. Selanjutnya kita mendapatkan senjata pistolnya. Jadi ini partnya banyak banget ya. Kira-kira detailnya seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan senjata utamanya, yaitu ada ini kayak apa sih? Kayak senapang gitu. Saya nggak tahu apa jenisnya. Kayak gini kira-kira detailnya. Mantap. Dan di sini juga ada logo dari kepolisian ya. Oke, di sisi sampingnya kira-kira seperti ini. Ini ternyata bisa dicopot ya. Oh, bukan dicopot, tapi bisa diginiin. Keren sih ini. Mantap. Ini juga bisa dibengkokin kayak gini. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan ini. Ini kayak rudal gitu. Dan kalau nggak salah ini ditempelin ke bagian ini, ujung ini. Sama seperti di boxnya tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, ini juga ada yang terakhir kita mendapatkan pisau kecilnya. Berarti ini pisau kecil sambungan dari ini ya. Kalau ini kan pendek dia. Nah, ini pisau kecil kayak gini. Ya, ternyata ada seperti ini juga. Oke, ini sambungannya. Ternyata ini bisa dilipat seperti koper gitu. Kayak gini. Lalu ini kayak gini. Nah, ini juga bisa dimainkan seperti ini. Wow, cakep juga sih. Berarti ini bisa dipanjangin. Kalau jadi koper dia kayak gini kan. Kalau mau dipanjangin dia seperti ini. Sorry, ini harus dibuka dulu. Wah, keren sih fiturnya nih. Dan di situ juga bisa masukin senjata yang ini. Bentar, yang ini berarti bisa copot deh. Oke, ini bisa copot. Yang ini tadi pindahin ke atas sini. Gila nih, fiturnya banyak banget sih. Oke, di sini ada colokan, dan ini kita bisa masukin ke bagian ininya. Yang barusan kita copot buat lepasin ininya. Tinggal dimasukin ke sini aja sih. Nah, terus yang langkah terakhir baru kita masukin rudalnya di sini. Ya, gokil lah. Ini fiturnya memang benar-benar futuristik banget, ya kan? Jadi bisa digatai ternyata senjata-senjatanya. Cakep sih, untuk SAF zaman dulu ini memang benar-benar bagus sekali lah. Dan baiklah, kita langsung review Kamen Rider G3X-nya. Oke, dan akhirnya setelah bertahun-tahun akhirnya saya bisa beli si Kamen Rider G3X ini. Karena memang dari dulu saya pengen beli, cuman nggak kesampaian aja. Dan akhirnya kita bisa nge-review SI figure Kamen Rider G3X berkat main game kemarin.
Dan baiklah, kita langsung review dari bawah sampai ke atas seperti biasa ya. Oke, pertama di bagian telapak kakinya detailnya kira-kira seperti ini, dan ini kayaknya di case deh. Soalnya agak berat dia kalau di bagian kakinya. Oke, kita coba. Ini, bentar. Oke, bunyinya beda. Coba kita pakai figur mana nih? Nah, Zero One aja. Nih. Beda ya? Beda kan? Berarti dia menggunakan ada unsur besinya di bagian telapak kakinya seperti itu. Naik lagi di bagian ankle kakinya. Nah, ankle kakinya kira-kira seperti ini detailnya. Jadi ada armor besi gitu. Warna biru metaliknya awet loh ya. Ini untuk USF zaman dulu. Warna biru metaliknya awet loh ini. Oke, kira-kira detailnya seperti ini. Di bagian pahanya juga ada ikat-ikatan yang seperti itu. Di bagian belakang polos saja. Jadi ini benar-benar diikat gitu ya. Jadi di sini juga ada kerutan-kerutan seperti Street Actor. Detail di bagian pangkal pahanya seperti itu. Oke, dan di sini juga ada armornya di bagian pinggangnya seperti itu. Bagian beltnya simple aja seperti ini, simple seperti robot-robot gitu. Oke. Jadi nih, oke. Saya jelasin untuk yang bagian ini untuk memasukin stang motornya. Ini bagian ini untuk masukin stang motor. Bagian ini untuk masukin senjatanya. Oke, kira-kira seperti itu caranya. Oke, naik lagi armor di bagian perut dan juga pinggangnya kira-kira seperti ini. Ini jujur sih, ini memang benar-benar proporsinya nggak pas. Karena kembali lagi ini adalah SAF zaman dulu. Karena kita hidup di zaman Shinko Choseo, makanya kita menganggap ini nggak mirip. Tapi kalau dulu, ini memang benar-benar keren sekali dan mirip banget sama seperti di filmnya. Ya, seperti di atas langit ada langit lagi lah. Oke, detail di bagian tangannya kira-kira seperti ini. Nah, detailnya seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi ini, mantep kan dia kan, cakep. Oke. Terus di bagian bahu kiri dan kanannya berbeda. Yang ini ada tulisan dari G3X, yang ini polos seperti ini. Tapi untuk ini juga ada beda sih. Ini ada yang kayak gini tapi ini nggak ada. Ya memang nggak ada sih. Oke, detailnya kira-kira seperti ini di bagian tangannya. Armornya seperti ini detailnya. Nah, di situ ada kayak logo polisi gitu. Cakep sih. Ya, ini kalau ada Shinko Choseo pasti saya bakal beli sih. Karena ini memang benar-benar bagus sekali. Oke, jadi bagian bahu kiri dan kanan ini lebih besar ketimbang bagian armornya. Jadi badannya kecil lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, di bagian belakang ada tasnya seperti ini. Ini kayak tas baterai gitu. Dan yang terakhir di bagian kepalanya. Nah, kepalanya ini yang bisa dibilang unyu sih. Ini sama seperti Kuga SAF zaman dulu. Jadi kepalanya masih satu jenis seperti itu. Oke. Dan di sini juga ada kameranya yang nggak begitu ketara di situ. Oke, dan untuk pattern di bagian matanya, visor matanya ini berbentuk garis-garis. Ya, walaupun di sini nggak begitu kelihatan sih, tapi it's okay lah, ini masih keren lah. Nah, yang jadi permasalahan adalah si G3 ini sangat rentan sekali di bagian tanduknya. Tanduknya ini tipis banget seperti ini. Karena saya banyak nemu pas saya beli ini, saya banyak nemu orang yang jual bagian tanduknya itu patah. Ya, bagian antenanya itu patah. Nggak tahu, mungkin karena jatuh ataupun kesenggol makanya patah. Makanya ini saya ngerasa agak ringkih sih. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang punya ataupun yang beli ini untuk menjaga di bagian antenanya, oke? Oke, kita lanjut artikulasi dari Kamen Rider G3X. Oke, kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya ini kayak nggak ada apa-apa, bisa berputar seperti ini. Ya, nol-nolnya seperti ini. Oke, dari sini keren sih padahal. Kalau dari samping ini keren, tapi kalau dari depan berasa meh sih, oke? Untuk menunduk dia seperti ini, dikit aja. Mendongak dia seperti ini. Ke kiri dan ke kanan dia seperti ini, oke? Jadi bagian kepalanya masih bisa dibilang enak lah. Saudara kiri dan kanannya dia nggak bisa ditarik, tapi dia bisa dicantol seperti ini aja. Jadi bukan sistem tarik-menarik seperti biasa, oke? Di sini kelihatan banget join butterfly-nya di bagian dalamnya seperti ini. Jadi bisa dimaju mundurin kan seperti ini. Oke, ini masih tergolong bagus. Bagian bisatnya kira-kira seperti ini, bisa diputar kayak gitu. Oke, nice. Double joint di bagian tangannya, tekukannya bisa tergolong normal lah seperti ini. Bagian tangannya bisa diputar seperti ini dan bisa dibengkokin kayak gini, oke? Jadi bagian tangannya ini masih, jadi ini bisa dinaikkan turun seperti ini. Asik banget sih ini. Ini bisa dinaikin terus direnggangin seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup lumayan sih, lumayan oke ini. Jadi bagian tangannya ini masih asik lah. Ini bagian torsonya kira-kira seperti ini. Ini bisa mendongaknya. Oke, nggak bisa mendongak ternyata. Dia mentok karena mungkin kehalang di bagian belakang, tapi nggak juga sih. Oke, ini bagian torso mendongaknya nggak bisa. Untuk nunduk dia sekecil ini aja. Ke kiri dan ke kanan dia bisa. Untuk berputar 306 derajat dia kayaknya susah juga. Tapi ini masih
tergolong asik sih kalau mau diposein tuh. Kalau mau diposein gini masih asik di sini. Ya, walaupun agak nggak bisa nunduk banget, tapi ini masih tergolong oke lah. Oke, tuh untuk pose berjalan dia masih bisa. Oke, bagian pangkal pahanya kira-kira seperti ini. Ini bisa mendongak dia sampai sejauh mana ya? Oke, kita coba. Oke, untuk artikulasinya dia sampai sini saja mentoknya. Dan ini agak lengket sih. Iya, oke. Ke belakang dia sampai sini saja. Untuk ke samping dia sini saja. Jadi ini memang cukup lumayan berat sih di bagian kakinya ini. Untuk ke depan dia sampai sini saja. Double joint di bagian lututnya kira-kira seperti ini. Oke, masih cukup enak lah ya. Terus yang terakhir di bagian kakinya ini bisa diputar lepas. Kakinya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Oke, pivotnya juga masih seperti ini. Dan ini juga bisa dipatahkan seperti ini. Oke. Jadi untuk artikulasi ini selayaknya SAF zaman dulu lah. Masih tergolong oke. Ya. Untuk beberapa pose pun masih asik tuh diposein. Oke, ini mantep lah. Oke, ini saat saya jajarin dia bersama Kamen Rider Zero One dan juga Kamen Rider Saber. Perbandingannya seperti ini. Dan ini saat saya jajarin dengan Kamen Rider Agito. Berarti dengan ini saya kurang Gills-nya ya. Oke, Gills. Oke, dan itulah review SAF figure Kamen Rider G3X. Jujur ya, ini jujur karena saya memang keracunan, makanya saya beli ini. Walaupun kita nggak tahu kapan bakalan ada SAF Shinkocho Seho-nya. Ketimbang beli yang G3, makanya saya pilih G3X karena resiko untuk Shinkocho Seho itu lebih besarnya ke G3. Ya mungkin kalau Gills saya bakal beli yang Exit Gills-nya juga karena resiko Shinkocho Seho ada di Gills-nya karena itu adalah base form mereka ya kan. Makanya saya beli si G3X ini. Tapi kalau ini dibikin Shinkocho Seho-nya ini pecah banget sih. Saya nggak tahu, mungkin bayangan saya ini bisa jadi itu akan menjadi item yang gaib ataupun item yang sangat mahal karena memang keberadaan dari G3X ini sebagai Shinkocho Seho sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman para kolektor terutama seperti itu. Oke, jadi saya berharap Tamashii Nation ataupun Bandai bakalan membuat Shinkocho Seho dari kamera G3X ini karena ini memang benar-benar bagus sekali sih. Terlebih lagi SAF Agito itu belum ada Shinkocho Seho lanjutannya. Si Agito itu sendiri yang menjadi Shinkocho Seho, nggak ada teman-temannya. Dia butuh teman sebenarnya, oke? Nah, mungkin segini dulu video review kita kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau saya main game artinya bakalan ada yang saya review. Kayak kemarin kita sudah mainkan game G3X-nya. Sekarang kita nge-review figurnya. Ya, saya mohon bantuannya, ayo ramaikan video-video main gamenya biar saya lebih semangat lagi sih. Oke, dan baiklah saya akhiri video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.